Pemirsa, kami baru saja menerima video dari Humas Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Video ini menggambarkan suasana evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat Trigana Air di distrik Okbape Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua. Hingga saat ini evakuasi korban Trigana Air masih terus dilakukan, namun memang mengalami sejumlah kendala. Evakuasi hari ini telah dimulai sejak pukul 6 pagi tadi waktu Indonesia Timur. Ada 3 alternatif yang bisa dilakukan, 2 alternatif melalui udara, sementara 1 melalui darat. Perbedaannya adalah apabila evakuasi dilakukan melalui darat tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama, yakni antara 4 sampai 5 jam. Sementara evakuasi melalui udara terkendala cuaca buruk yang hingga saat ini masih menyelimuti lokasi. Sepuluh jenazah yang dibungkus dalam kantong jenazah sudah dievakuasi dari lokasi kejadian ke rumah sakit di Oksibil. Berdasarkan laporan dari petugas, sebelum pukul 12 waktu Indonesia Timur, sudah terlebih dahulu ada 4 jenazah yang diberangkatkan ke Oksibil menggunakan melalui jalan darat. Setelah pukul 12 waktu Indonesia Timur, kembali diberangkatkan kembali 2 jenazah lainnya ke Oksibil melalui jalan darat dan sisanya diberangkatkan kemudian. Total jenazah yang dievakuasi ke Oksibil sebanyak 10 jenazah dari korban jatuhnya pesawat Trigana Air. Sementara itu evakuasi korban pesawat Trigana Air kembali terkendala cuaca buruk. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Teguh Puji Raharjo mengatakan ada 3 opsi untuk evakuasi para korban. Opsi pertama adalah evakuasi melalui udara. Dari lokasi jatuhnya pesawat diangkat menggunakan helikopter ke Oksibil. Dan opsi kedua adalah dengan jalan darat, di mana evakuasi akan menggunakan jalan darat dari lokasi kejadian, kemudian sampai di tempat yang memungkinkan, baru diangkut helikopter ke Oksibil. Dan opsi ketiga adalah murni evakuasi menggunakan jalan darat dari lokasi kejadian ke Oksibil. Baru selanjutnya dari Oksibil akan diterbangkan ke Jayapura. Opsi pertama bisa dilakukan jika cuaca memungkinkan atau mendukung, tetapi saat ini kondisi belum memungkinkan. Oleh karena itu hingga kini masih digunakan opsi ketiga, yaitu murni menggunakan jalan darat dari lokasi kejadian menuju ke Oksibil. Untuk mengetahui bagaimana jalannya evakuasi, kita bergabung bersama rekan kami Dade Salampesi langsung dari Sentani. Dade, bagaimana proses evakuasi hingga siang hari ini? Robert, sebenarnya rencana evakuasi korban kecelakaan Trigana Air yang terjadi pada beberapa hari yang lalu akan dilanjutkan pada pukul 6 pagi tadi waktu Indonesia Timur. Namun karena sepanjang hari ini sejak malam cuaca di sejumlah kota yang ada di Papua seperti di Timika dan juga Jayapura terpantau hujan deras. Begitu juga dengan di Jayapura dan di daerah-daerah sekitarnya. Oleh karenanya rencana evakuasi melalui jalur udara sejak pagi tadi belum bisa dilakukan. Dan evakuasi yang sudah dilakukan melalui jalur darat dilakukan di sekitar Okbape dengan membawa sejumlah kantung jenazah ke jalan raya terdekat dengan berjalan kaki sekitar 4 sampai 5 jam. Dari jalan raya setelah menemukan mobil tersebut baru bisa diangkut ke Oksibil, kurang lebih perjalanan darat 1 sampai 2 jam. Selain itu juga DVI atau Disaster Victim Identification Polda Papua bersama Polri juga sudah menyiapkan sejumlah strategi. Untuk Rumah Sakit Bayangkara Jayapura telah menerima 49 orang keluarga korban untuk data antemortem. Sementara di Oksibil 21 orang keluarga
dari korban pesawat Trigana Air juga sudah menyerahkan data diri mereka untuk antemortem sehingga siang ini sudah ada 70 orang anggota keluarga korban yang menyerahkan data mereka guna melakukan identifikasi terhadap 49 jenazah penumpang Trigana Air ditambah 5 awak pesawat Trigana Air. Sementara itu di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura juga telah disiapkan 6 tenaga ahli dari Polri dan juga dari Polda Papua sendiri. 1 orang akan disiapkan di Oksibil, sementara 5 orang disiapkan di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Dari 6 tenaga ahli ini rata-rata ada yang berprofesi sebagai ahli forensik, ahli DNA dan juga ahli odontologi atau spesialis gigi forensik untuk mengidentifikasi jenazah-jenazah yang nantinya dari lokasi kecelakaan akan dibawa ke Oksibil lalu dibawa kembali ke kota Jayapura yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Papua. Hingga akhirnya jenazah-jenazah yang berjumlah 54 jenazah ini akan diidentifikasi jenazahnya di Rumah Sakit Bayangkara, Papua. Demikian Zelda dan Robert. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas informasi Anda langsung dari Jayapura, Papua. Jadi esensi White Shot, tapi kita akan mulai White Shot kali ini pemirsa dengan informasi mengenai evakuasi jenazah kecelakaan Trigana Air yang masih tetap dilakukan. Evakuasi hanya bisa dilakukan melalui jalur darat karena hujan di sejumlah daerah di Papua sejak semalam. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung langsung dengan rekan Dade Salampesi. Selamat siang Dade, bagaimanakah perkembangan proses evakuasi hingga siang hari ini Dade? Baik Widya dan Krizia, memang sejak semalam cuaca di Jayapura yang merupakan pusat pemerintahan Papua ini cukup berawan dan sempat turun hujan. Namun sejak beberapa waktu yang lalu cuaca di Jayapura ini sudah terlihat semakin cerah. Dan menurut keterangan dari TNI, jika cuaca tetap cerah seperti ini, terutama di Jayapura dan juga Oksibil, maka 6 kantung jenazah yang sudah ada di Oksibil akan segera diterbangkan ke Jayapura. Sejak beberapa waktu yang lalu sudah terkonfirmasi ada 12 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim evakuasi. 6 diantaranya sudah ada di Oksibil, sementara 6 lainnya masih dievakuasi dari lokasi jatuhnya Trigana Air di Okbape, dievakuasi melalui jalan darat dengan berjalan kaki ke Oksibil. Dan proses evakuasi 6 kantung jenazah dari lokasi kejadian jatuhnya Trigana Air Okbape ke Oksibil dilakukan secara berjalan kaki antara 4 sampai 5 jam. Dan jika cuaca tetap cerah seperti ini, ditargetkan 12 kantung jenazah yang sudah berhasil dievakuasi akan diterbangkan ke Jayapura. Dan di belakang saya ini ialah base of Pangkalan TNI AU Jayapura. Di sini sudah terlihat berbagai unsur mulai dari TNI, Polri dan juga dari Basarnas yang sedang melakukan gladi resik untuk penyambutan jenazah yang akan diterbangkan dari Oksibil beberapa saat lagi. Dan proses evakuasi melalui jalan darat ini, dari informasi yang kami peroleh, mekanismenya memang satu kantung jenazah dibawa atau diangkut 8 sampai 15 orang, mengingat medan yang berat dan juga untuk faktor keamanan. Dan berikut ini adalah kutipan pernyataan dari Letkol Infantri Teguh Puji Raharjo selaku Kapendam 17 Cendrawasih, Papua. Melalui udara, jadi dari lokasi diangkat menggunakan helikopter menuju ke Oksibil. Kemudian opsi kedua menggunakan darat, kemudian sampai di tempat yang memungkinkan untuk heli bisa membawa atau dengan kendaraan, baru diangkut ke Oksibil. Kemudian opsi yang ketiga, murni semuanya jalan darat. Opsi pertama itu bisa dilakukan dengan menggunakan heli apabila cuaca memungkinkan atau cuaca mendukung. Tetapi sampai saat ini kondisi belum memungkinkan untuk melaksanakan evakuasi dengan menggunakan helikopter. Sehingga kita saat ini masih menggunakan opsi yang ketiga, yaitu jalan darat. Selain itu Widya dan Krizia, tadi siang sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur atau pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, berbagai unsur telah diterbangkan ke Oksibil. Di antaranya ada Kepala Basarnas, Deputi Potensi SAR, Pangdam, Kapolda Papua, Sekda Provinsi Papua dan juga Ketua KNKT. Dan dari informasi yang kami peroleh juga dari pihak TNI bahwa black box atau kotak hitam Trigana Air yang sudah ditemukan kemarin akan diserahkan dari Basarnas kepada KNKT di kota Oksibil. Dan walaupun di base of Pangkalan TNI AU Jayapura ini sudah dilakukan gladi resik, namun belum ada kepastian kapan 6 jenazah yang sudah ada di landasan udara atau di Bandara Oksibil akan diterbangkan ke Jayapura. Untuk sementara demikian laporan dari Bandara Sentani Jayapura, kembali ke Jakarta.
Terima kasih rekan Dade Salampesi, selamat kembali bertugas. Kembali di Prime Time News pemirsa, dan saya langsung kembali melanjutkan perbincangan dengan dua orang narasumber. Saya ingin bertanya ke Pak Daryatmo, mantan Kepala Basarnas. Pak Daryatmo, pada saat Anda melakukan proses evakuasi di kasus Sukhoi pada saat itu di 2012, ini sedikit berbeda kondisinya ya Pak. Pada saat itu korban tersebar di beberapa titik begitu, dan upaya pencariannya lebih sulit dibandingkan apa yang terjadi dengan Trigana pada saat ini. Betul, kalau yang Sukhoi ini korbannya terpencar cukup jauh. Dan juga beberapa di antaranya berada di atas pohon. Kalau sekarang sepertinya kumpul dan sudah teridentifikasi semua. Barangkali mungkin kalau kita bedakan dari jenis pesawatnya, dulu kan pesawat jet dengan kecepatan yang tinggi. Kecepatan tinggi, kemudian nabraknya pun juga bukan nabrak lereng gunung yang tanah, tapi mungkin nabrak batu mungkin ya. Itu yang bedakan. Kalau sekarang ini kan nabrak bukit yang pohonnya banyak juga. Oke. Nah, ini mungkin juga bisa ditambahkan oleh Kapten Hanafi begitu. Apakah yang membedakan ini proses menabraknya atau medannya yang ditempuh atau yang terjadi pada saat itu seperti apa? Kalau kita bicara soal medan tadi, Sukhoi itu medannya tidak buas dan banyak space yang kosong. Kalau di Irian itu memang medannya yang buas sekali. Sekelilingnya semua dengan gunung. Dan bedanya kalau Sukhoi itu tadi menabrak tebing batu dengan speed yang tinggi, jet engine dengan fuel yang banyak. Kalau Trigana ini kan dengan speed yang rendah, dan yang ditabrak itu bukannya bukit, tapi pohon yang ditabrak. Gunung atau hutan, yang totalnya bukannya semata-mata semuanya dari batu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa perbedaan antara Sukhoi dengan propeller ini bisa terkumpul jenazahnya semua di situ atau korbannya. Tidak terpencar berai seperti halnya di Sukhoi. Dari hasil pantauan kami begitu ya Pak, bahwa penerbangan perintis memang resikonya ini cukup tinggi. Selain karena yang Anda nyatakan tadi bahwa memang medannya yang begitu sulit, landasan yang sulit diakses dan lain sebagainya, juga kendala cuaca. Nah, sejauh pengalaman Anda menerbangkan penerbangan perintis ini, kendala cuaca apakah bisa diatasi dengan misalnya sistem navigasi yang sudah mumpuni? Di Papua sudah seperti itu atau belum Pak? Saya terbang Papua terakhir itu tahun 90-an, Mbak. 91 mungkin ya. Pada saat itu memang kondisi navigasi sangat minim sekali. Kadang-kadang di suatu tempat, di aerodrome, bukan di airport ya. Kalau airport jelas bagus ya, ini aerodrome. Jadi kadang-kadang hanya tanah, koral, atau batu-batuan seperti itu, dan landasannya juga pendek. Jadi kita butuh betul-betul keterampilan yang sangat, sehingga pada saat pesawat mendarat, jangan sampai kebablasan, akhirnya sampai keluar landasan, dan di depan sana sudah jurang. Kadang-kadang di depan sana juga sudah bukit. Nah, navigasi itu sangat kita butuhkan sekali. Karena dengan adanya navigasi seperti NDB atau VOR, kita bisa ikut jalur tersebut tanpa melewati gunung-gunung seperti ini. Dan kendalanya lagi, di kondisi yang sangat tinggi, hutan luas seperti itu, ya kita juga pasti sadar, sangat sulit untuk membuat navigasi di tengah-tengah hutan seperti itu. Kemudian mengenai pantauan cuaca yang selalu terupdate, apakah itu selalu disediakan? Atau saya mendapatkan informasi juga karena pilot-pilot penerbangan perintis ini biasanya dengan sistem menelpon dulu sebelum berangkat, dan ini pilot yang memutuskan apakah akan terbang atau tidak berdasarkan pantauan telepon itu. Itu betul. Kadang-kala kalau zaman dulu pakai SSB, kalau sekarang mungkin pakai handphone ya. Cuma kalau untuk jarak yang pendek, 30 menit penerbangan, itu bisa dikasih patokan. Tapi kalau jarak penerbangan 1 jam, belum tentu bisa dijadikan patokan. Karena cuaca sekali waktu atau seketika bisa berubah seketika. Cepat sekali berubahnya. Sekarang bagus, mungkin 5 menit atau 10 menit lagi, awan sudah mulai turun, terutama pada sore hari. Jadi benar-benar sulit sekali untuk diprediksi secara jangka panjang begitu ya? Sulit sekali. Oke, Pak Daryatmo, Anda juga menghabiskan waktu yang cukup lama di Papua sehingga tahu bagaimana kesulitan di sana, mulai dari landasan dan lain sebagainya. Anda tadi sempat cerita pada saat jeda bahwa untuk mencapai oksibil itu harus zigzag. Separah apa Pak kondisi di sana, infrastrukturnya? Jadi artinya begini, kalau menurut saya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan itu mungkin pemerintah juga harus memikirkan fasilitas pendukung. Semisal, umpamanya kalau kita terbang dari Sentani Oksibil itu kan melewati poin yang disebut dengan 6234. Kemudian Obiba baru ke kiri, lalu kemudian menuju Oksibil. Nah, di tempat-tempat itu barangkali bisa ditempatkan stasiun radio seperti NDB, Non-Direction Beacon, yang bisa memandu pesawat, oh saya berada di poin ini, pesawat berada di poin ini, sehingga
bisa memberikan kepastian kepada pilot, paling tidak. Kemudian yang kedua juga di Oksibil juga dengan kebutuhan yang sudah seperti ini, dengan teknologi juga seperti ini, walaupun mungkin berada di ketinggian, minimal juga harus ada stasiun meteorologi. Ya. Terus kemudian badannya pun juga jangan terlalu sederhana seperti sekarang. Kalau pemerintah ingin membangun namanya sebuah connectivity, kalau connectivity untuk transportasi udara itu hanya satu, go or no go. Ya, oleh karena itu memang harus sempurna supaya kita tidak berisiko seperti ini. Gitu. Oke, apa yang kemudian menghalangi pemerintah sejauh ini belum menjalankan hal tersebut, padahal sangat krusial sekali. Kita akan bahas. Kita tahu pemerintah sudah berupaya, tapi dalam konteks kejadian di Papua ini, saya pikir pemerintah sudah waktunya untuk melakukan apa yang saya sampaikan tadi. Dan mengevaluasi lagi apa yang belum dilakukan. Baik, terima kasih. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News masih akan segera kembali. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini perkembangan dari proses evakuasi para korban Trigana Air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, kita langsung terhubung dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya Bambang Sulistyo. Selamat malam, Pak Sulistyo. Ya, selamat malam. Ya, Pak Sulistyo, proses evakuasi yang ada sekarang sudah 54 korban ditemukan. Apa yang kemudian akan dilakukan untuk mengevakuasi dari lokasi menuju Oksibil? Oke, yang pertama 54 jenazah itu malam ini kita rawat dan kita tungguin dengan 32 personel di sasaran. Kemudian langkah kita besok pagi adalah bagaimana kita memilih alternatif untuk bisa secara efektif kita melakukan evakuasi ke landasan Oksibil. Ada 3 yang kita jadikan alternatif. Yang pertama adalah dengan netting atau jaring, kemudian digabung dengan sistem hoist dengan pesawat Bell dari Airbus yang selama ini dioperasikan oleh Freeport. Kemudian alternatif kedua, kita membuat helipad, ya, tapi ini sulit ya di sana karena medannya pada kemiringan yang tidak memungkinkan dengan rimbunnya pohon di hutannya Papua yang masih original. Dan yang ketiga lewat darat. Oleh karena itu besok yang kita lakukan pertama adalah dengan kita coba dengan netting dan hoisting seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan cara ini kita lebih efektif, cepat kita bawa ke Oksibil, kemudian dari situ baru kita teruskan dan tindakan lanjutan. Baik, Pak, kalau 3 pilihan tadi itu sesuai dengan urutan prioritas ya, Pak. Untuk yang pertama, jaring atau dengan hoist itu, netting hoist itu, apa kendalanya, Pak? Apakah kendala cuaca di sana yang berubah-ubah atau tidak bisa ditebak atau apa, Pak? Ya, pasti ya, cuaca itu menjadi tantangan utama pengalaman selama 2-3 hari kita operasi ini. Yang kedua juga di dalam ketinggian 8.300 sampai 8.500 dan kemudian di situ juga kadang-kadang terjadi cuaca yang tiba-tiba berubah, itu juga menjadi tantangan. Mudah-mudahan dengan kondisi terbukanya sedikit ruang di mana heli kita bisa hover di atas sasaran. Kemudian anak-anak di bawah sudah menyiapkan jaring dan segala macam yang diperlukan. Itu kalau sekali nanti itu berhasil, maka akan dengan mudah kita melanjutkan dengan cara yang sama. Baik, Pak Sulistyo, mengenai opsi kedua dan ketiga, pembangunan helipad atau evakuasi melalui jalur darat, ini akan berjalan simultan atau akan dilaksanakan apabila opsi yang pertama tidak berjalan, Pak? Ya, betul. Tetapi untuk helipad ini sudah kita upayakan dari tadi siang ya. Tetapi untuk mencari lokasinya sendiri itu terrain yang ada di situ agak kurang menguntungkan karena ada di kemiringan dengan pohon yang begitu rimbun dan besar-besar dan tinggi ya. Itu agak kurang memungkinkan. Kalau jalan darat kita butuh sampai jalan terdekat itu kurang lebih waktu 4 sampai 5 jam. Baik, terakhir Pak, berapa personel yang dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi baik untuk ketiga metode ini?
malam ini ada 32, kemudian besok kalau dibutuhkan untuk ditambahkan, kita akan tambahkan di lokasi. Tapi dengan 32 itu kalau sistem mapping dan hosting itu sudah lebih daripada cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Sulistyo. Selamat bertugas kembali. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Jayapura untuk membagikan informasi mengenai perkembangan di sana. Saya ingin ke Pak Daryatmo. Ya. Pak Daryatmo, pada saat Anda menjadi Kepala Basarnas, ada tragedi atau kejadian Sukhoi juga pada saat itu di Gunung Salak di 2012 yang juga menghadapi medan yang begitu sulit untuk evakuasi. Mungkin bisa diceritakan proses pada saat itu seperti apa Pak, tantangannya? Ya, saya kira persoalan yang dihadapi sama. Sekarang ini yang dihadapi adalah faktor kondisi geografis, karena memang kecelakaannya berada di ketinggian, kemudian juga cuaca. Sehingga kalau saya menilai apa yang dilakukan oleh Basarnas sekarang ini, dan tentunya semua tim yang terlibat, ini sudah cukup cepat. Kalau kejadian hari Minggu sekarang sudah bisa mengidentifikasi semua penumpang, ini sudah cukup cepat. Nah sekarang tergantung bagaimana cuaca besok untuk yang alternatif-alternatif itu. Tapi alternatif itu bukan berarti terus kemudian satu-satu. Saya kira semua sudah disiapkan. Semua sudah disiapkan. Tetapi yang perlu diingat bahwa kalaupun mungkin lewat jaring ya, lewat hoist, itu di ketinggian itu juga menghadapi kendala karena kepadatan udara yang sudah tidak padat lagi. Sehingga pesawat itu kemampuannya berkurang. Tetapi saya yakin kepada teman-teman yang di lapangan, baik itu kru maupun juga tim SAR gabungan darat, mereka sudah berpengalaman. Saya kira akalnya cukup banyak untuk segera menyelesaikan tugas ini begitu. Saya mungkin butuh gambaran juga, pemirsa juga butuh gambaran. Pada saat itu di Gunung Salak, kemudian juga ini di Papua, apakah cuacanya juga sama berubah-ubahnya seperti di Papua pada saat itu atau seperti apa? Ya, kalau cuaca lebih sulit yang sekarang. Terus kemudian kalau di Gunung Salak kan jarak antara Jakarta, di mana Jakarta kota besar yang semuanya ada, dengan Bogor kan dekat, tidak terlalu lama. Dan kemudian di Gunung Salak kita bisa membuat helipad. Ya, walaupun itu prosesnya udah sekian hari. Sebelumnya juga menghadapi kendala karena teren kan. Tapi karena dia berada di kota Bogor, kemudian dari Jakarta juga dekat, itu semua bisa kita siapkan. Tetapi lain sekarang ini. Sekarang ini untuk faktor cuaca baik pun dibatasi. Berkisar antara pagi sampai jam 12. Setelah jam 12 cuaca ini umumnya sudah sudah memburuk begitu. Baik. Sehingga dia teman-teman tim gabungan ini berpacu dengan waktu yang singkat sekali ya. Baik, saya ingin bertanya ke Kapten Hanafi, Anda pernah juga selama 12 tahun begitu ya menerbangkan pesawat perintis di wilayah Papua begitu, tanpa kita mendahului proses investigasi yang akan dilakukan oleh KNKT nanti. Tapi mungkin Anda bisa melihat secara garis besar, kita lihat gambar yang ada sekarang. Apakah memang sesulit ini medan yang ada di sana? Mungkin Anda bisa berikan gambaran. Tadi perlu saya ralat sedikit, saya bukan 12 tahun terbang di Papua, tapi saya terbang 12 tahun di Perintis. Di Perintis ya, nah, oke. Di Perintis itu lokasinya banyak tempatnya. Dan kebetulan pernah juga sesekali terbang di Papua. Pernah juga terbang dengan Fokker 27 di Wamena. Jadi medannya memang betul-betul kalau mau dikatakan buas lah ya. Untuk rutenya, hutannya, dan tirenya itu sangat tinggi. Dan bukan cuma sangat tinggi, mereka berdekatan gunung satu dengan gunung yang lain. Kadang-kadang landasan itu hanya terletak di lembah di antara diapit dua gunung. Sehingga kalau kita masuk di salah satu lembah tersebut, kita harus betul-betul yakin bahwa landasan itu memang betul-betul terlihat. Seperti ini ya Pak ya? Artinya di antara bukit-bukit, landasan itu benar-benar di posisi yang sulit sekali untuk sangat sulit. Dan ada trik-triknya khusus sendiri-sendiri. Untuk masuk ke bukit, ke landasan itu, kita harus melewati jalan-jalan tertentu. Dimana kalau pada saat kita masuk ke jalan itu, kita belum bisa lihat landasan. Pada saat kita belok, baru kita tahu landasan ada di sebelah sana. Bukan dari jauh kita sudah lihat landasan, bukan. Artinya siapapun yang bertugas atau pilot-pilot yang bertugas pesawat perintis, terutama di wilayah-wilayah yang sulit seperti ini, pasti sudah dipenuhi atau memiliki kemampuan yang cukup memadai tentunya. Itu satu persyaratan khusus. Yang kedua, seyogianya untuk menjadi kapten di daerah Irian, seharusnya atau seyogianya dia harus menjadi co-pilot dulu. Kenapa? Supaya dia menguasai lokasi, lokasi dari landasan, lingkungan, terrain semuanya,
supaya dia sebelum menjadi kapten, dia sudah adaptasi dengan lokasi dulu. Sehingga pada saat dia menjadi kapten, dia sudah terbiasa dengan lokasi itu dan tidak asing lagi. Kadang-kala kalau kita sudah masuk, lalu tertutup dengan awan, itu bisa disorientation. Siapapun juga. Kalau sudah masuk, terus dia nggak bisa ngeliat lagi, akan hilang semuanya. Nah itulah, tidak hanya landasan yang aksesnya sulit, tapi juga kondisi berbukit membuat juga cuaca unpredictable atau sulit sekali untuk diketahui begitu ya. Dan cepat berubah. Cepat berubah. Oke, kita akan elaborasi soal itu, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Kembali di Prime Time News pemirsa, dan kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Kapten Hanafi lagi. Jika kemudian sudah Anda jelaskan bahwa sistem navigasi yang terbatas dan banyak keterbatasan lainnya, artinya apakah pilot-pilot penerbangan perintis ini begitu mengandalkan feeling atau mata para pilot itu? Menurut pengalaman saya, pada saat terbang perintis, tidak tertutup kemungkinan atau kita harus percaya bahwa feeling itu memang megang peranan. Karena sarana fasilitas dari navigasi itu sendiri minim dan tidak ada. Jadi mau tidak mau yang kita harus kuasai adalah medan di lapangan. Dengan cara kita sering terbang ke sana, kita tahu dengan persisnya lokasi di situ. Di mana gunung satu dengan gunung yang lain berdekatan, tapi kita harus tahu kita berada di gunung yang mana. Dan landasan ada di setelah gunung yang ini, di setelah tikungan yang satunya lagi. Itu seperti itu. Jadi tidak mau kita harus menguasai medan, dan itu sangat penting sekali. Ya, dan kita ketahui dari pilot yang bertugas di Trigana Air ini cukup well experienced begitu dan cukup senior dalam artinya penerbangan di wilayah ini. Jika Anda analisa apa sebenarnya yang menjadi kendala terbesar dalam penerbangan ini? Biasanya kalau terjadi suatu kecelakaan, kalau minimnya suatu sarana navigasi, berarti ada sesuatu yang dilanggar. Contohnya ketinggian minimum yang harusnya kita terbang di daerah situ, melalui chart itu sudah ada, melalui peta. Dari peta itu sudah ada ketinggian minimum adalah sekian ribu feet. Itu yang harus dipatuhi. Kalau itu diteruskan untuk turun, resikonya seperti ini. Kalau kita tidak bisa melihat dengan visual, karena terbang perintis mutlak 100% kita visual, mengandalkan kedua mata kita. Oke, apabila terjadi awan misalnya yang unpredictable atau tidak bisa diprediksi sebelumnya, itu seperti apa? Kita harus yakin. Yakin artinya kita sudah bisa melihat landasan, kita tahu lokasi di sana, landasan ada di sebelah sampingnya, misalnya seperti itu, dan pada saat kita turun, kita yakin bahwa kita bisa melihat secara visual. Tapi kalau kita terpancing, kadang-kala suka terpancing. Kejadian kecelakaan itu terpancing. Artinya, pada saat kita melihat, tiba-tiba awan menutup di hadapan kita. Baik, kita masih tunggu hasil investigasinya, tapi mungkin Pak Daryo mau sebagai penutup, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki, untuk mempercepat ini proses evakuasi dan juga memperbaiki kendala-kendala seperti yang tadi Anda sampaikan? Kalau mempercepat proses evakuasi, saya kira sudah pasti orang-orang di lapangan, terutama Kabasarnas, sudah mempersiapkan semuanya. Ini bahkan malam ini barangkali mereka tidak tidur untuk membersihkan besok, kan gitu kan? Itu. Kemudian kalau terkait dengan perbaikan-perbaikan, tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Karena terbang di Papua ini juga tidak mudah, tadi mengandalkan kondisi yang ada, maka bisa saya katakan sebetulnya teman-teman perintis ini pejuang semua gitu, karena berhadapan dengan keterbatasan. Harusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar lagi untuk pasti. Penerbangan Oleh perintis. karena itu, maka dengan segala hormat kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada perintis, karena mereka orang-orang yang berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya gitu ya. Apalagi di sana medannya sulit dan dari satu tempat ke tempat lain juga mengandalkan penerbangan begitu ya Pak ya. Walaupun kita tahu pemerintah juga sudah berupaya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di sini Marsikal Madya Purnawirawan Daryatmo, mantan Kepala Basarnas, dan juga Kapten Hanafi Herlim, mantan pilot penerbangan Bandara Perintis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi. Dewan Perwakilan Rakyat tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencana pembangunan kompleks parlemen, padahal publik menilai rencana pembangunan proyek triliunan rupiah itu tidak mendesak. Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi.